Edi ini ngeliat kita, kebetulan dia sudah bekerja, kita akhirnya diajak, terus dia pengen coba, pengen lihat langsung nih. Presentasinya harusnya kan ke kantor, enggak, kita presentasi atau di audisi sama Bung Edi ini di parkiran mobil Blok M Plaza. Tadi kakak bilang tuh Agnes Monica, kakak bikin apa di Agnes Monica itu? Oh ya, jadi di Agnes itu sebagai koreografer di ulang tahunnya Agnes Monica yang ke-17 tahun. Oh. Gitu. Jadi diminta untuk menjadi koreografer event acara untuk pegang panggung itu di Sweet Seventeen-nya dia gitu. Zaman dulu heboh di koran-koran, Agnes Monica ulang tahun, biaya ulang tahunnya 1 M gitu. Itu ya salah satu, itu koreografer di acara itu saya. Oh, gitu, jadi kakak kalau mau kasihnya lagi ke Kongen kan dari bisa dibilang penari yang tadinya dari Ambon ini berjuang ternyata penari kampung, kampung orang kampung terus gitu. datang ke ibu kota, ternyata kalau orang bilang dapet prank kalau zaman saya tuh prank, aduh beta mau datang ini tapi ternyata di prank, akhirnya bertahan hidup juga dengan segala macam, terus berarti perjuangan sekarang tuh kalau akhirnya sampai di nama-nama besar kayak Ebitri, siapa yang sing kenal Ebitri, Agnes Monica siapa yang sing kenal gitu. Nah kalau beta sih pengen tahu kakak punya pandangan toh di zaman sekarang ini, terkadang orang itu anak-anak muda sekarang nih egonya katun tuh kayak ya beda lah, zaman dulu, zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya cuman itu, saingan belum banyak, wadah belum banyak. Ya wajar dong kalau katong wadah subanya, Sadiki Balaga, Sadiki Tujuh Dada siapa apa. Nah, itu kalau menurut beta pun pandangan nih terhadap anak muda. Nah, menurut kakak? Iya, kalau konteksnya juga para anak muda Maluku ya. Kalau dari khususnya Indonesia Timur atau khusus dari Maluku atau apa, karena nggak salah juga kalau mereka punya pandangan atau persepsi seperti itu. Kalau beta sih lebih tepatnya ngomongnya ya semua orang berhak untuk berbicara gitu kan. Cuman ada part-part yang harus digali gitu. Kalau kita bicara tentang zaman antara zaman dulu dan zaman sekarang, perbedaannya memang sangat jauh gitu. Karena kami yang ada di zaman dulu itu bisa dibilang mentalnya lebih kuat dari sisi perjuangannya gitu. Karena dari bawah tuh. Karena dari bawah benar-benar. Zaman dulu kan tarian modern kayak kita, zaman dulu dibilangnya modern dance kan. Terus dibilang warna tarian kayak kita itu sangat susah untuk masuk di industri TV atau menjadi penari latar gitu zaman dulu. Nah, kami dan beberapa teman itu bukan dari Maluku aja, jadi kita juga bareng sama teman-teman dari Bandung gitu. Salah satu grup juga dari Bandung itu kayak contohnya Alpha Plus Dancer, nama grup itu. Ya mereka juga berjuang di jalurnya mereka, kita juga berjuang di jalur kita dengan sama-sama bagaimana caranya warna tarian seperti kita itu bisa diterima di TV zaman itu yang sangat dikuasai oleh penari-penari latar berbeda dengan warna kita gitu. Nah, akhirnya kita berhasil diterima gitu, dan itu salah satu pembuka jalan bahwa tarian modern itu juga bisa diterima gitu. Dan sampai sekarang malah lebih mudah karena kita udah duluan yang membuka jalan gitu. Jadi kami itu berjuang duluan untuk membuka jalan supaya warna-warna tarian kayak kita itu bisa diterima di industri menjadi penari latar gitu. Kalau yang anak-anak muda Ambon tuh kan Maluku, Indonesia Timur ya, kalau bicara Ambon tuh dong potensi paling banyak kan. Oh banyak, orang sangat. Sekarang kalau kayak tadi kakak bilang tuh, kakak cerita ada kakak-kakak di kompleks tuh ini. Kalau sekarang kan anak-anak muda lihat di YouTube, lihat apa kan, dong pun guru banyak begitu loh kakak, dong bisa belajar dari mana saja. Nah, kalau umpamanya kayak begitu, apakah dong sudah bisa dikatakan ya siapa apalah dong tumbuh di zaman yang sekarang ini, tapi dengan cara dong, tapi adakah gitu yang kakak tidak setuju dong penjara? Kalau kayaknya semper lu beginilah gitu. Jadi kayak apa ya, kakak punya pandangan terhadap semangatnya anak-anak itu yang menurut beta juga terkadang dong kehilangan arah ya. Tadinya
Kalau menurut beta juga masih belajar sih, tapi maksudnya don't say mau menikmati proses, dong tahu hasil saja. Setuju saya kakak dalam segala hal. Apalagi kalau bicara seni itu kan latihan, ada proses, baru ada hasil toh kakak toh. Bagaimana tuh kakak? Kalau beta bisa bagikan sedikit sih, buat beta sih kembali lagi beta bilang tidak ada salahnya mereka punya anggapan seperti itu, atau mereka ini kalau buat beta ya. Iya. Karena memang teknologi makin berkembang gitu. Jadi mereka dengan gadget aja tuh mereka udah bisa mempelajari banyak hal, ya kan. Tapi yang tidak mereka punya adalah jam terbang atau pengalaman yang mereka bisa harus terjun langsung, berjuang gitu, dan mereka sangat berbeda kalau cuman hanya lo ikut sebuah kompetisi itu terus juara, itu berbeda dengan lo berjuang berjuang hidup ya. Contohnya berjuang hidup, lo harus bisa menghidupi diri lu sendiri dari hobi yang lu punya gitu, dari dunia dance yang katong suka begitu. Dalam kondisi warna tarian seperti kita itu belum diterima. Itu perjuangannya kan berat. Iya betul. Berjuangnya tuh berat. Itu yang membedakan sih sebenarnya. Kalau kemungkinan kalau seumpama saya ada di zaman sekarang, itu juga saya pasti punya anggapan yang sama. Iya, karena ya semua menjadi mudah gitu kan. Iya ya. Semua menjadi mudah, dari gampang. Dari gadget aja udah bisa belajar. Betul. Taruh begitu katong memang di rumah saja sendiri rame-rame. Iya sih, betul. Pelajaran hidup yang mereka tidak akan dapatkan. Karena dalam seni itu juga kan dalam ya kalau kita bicara itu. Ya pokoknya intinya pelajaran tentang sebuah perjuangan gitu, tentang hidup, belajar makna dari kehidupan, arti kehidupan gitu, terus dari sebuah pilihan yang kita ambil. Betul sih. Nah itu yang jarang orang punya. Ya konsisten juga tuh kakak tuh. Orang kalau katong suka, katong hajar saja sebenarnya awal-awal tentang. Kayak tadi di awal saya udah bilang bahwa memilih itu gampang. Itu iya kan? Itu sudah. Tapi bertahan kepada pilihan itu yang butuh prosesnya. Tapi menurut kakak sing semua juga tuh anak-anak Maluku seperti itu. Teman-teman tenang, sing semua juga tuh anak-anak. Nah, kalau kakak pun pengalaman kan pernah terjun di Maluku juga tuh, baku dapat anak-anak yang memang berpotensi di dance. Nah, kakak lihat ada kemungkinan itu toh, dong suka, dong tekun, dong konsisten. Ada tuh kakak tuh. Ada. Gitu. Cuman memang kalau kita bicara tentang entertain dalam dunia seni tari, atau peluang atau bisa menghasilkan, kalau untuk saat ini di daerah itu sangat minim. Gitu. Saya berharap sih di daerah juga bisa punya standarisasi yang sama dengan kota gitu, dari sisi pendapatan. Gitu. Dihargai. Jadi, harus dihargai dengan pantas gitu. Karena pekerja kreatif itu sebenarnya mahal loh. Ide itu mahal, saudara semua. Iya betul. Iya betul itu sudah. Karena gini, kalau mereka kan ada di zaman sekarang yang semua segala sesuatunya menjadi mudah gitu kan. Ya, itu juga harus didukung dengan peluang-peluang atau infrastruktur agak libet gitu ya. Jadi dalam arti kata harus ada event yang benar-benar berjalan tuh rutin gitu. Jadi wadah gitu. Kalau event-event juga harus jalan, dan kalau bisa standarisasi pembayarannya juga bisa disamakan dengan ibu kota. Jadi mereka tuh juga bisa berkarya. Jadi ada semangat juga. Dalam arti kata, dalam tanda kutip, beta bukan mengajarkan teman-teman di daerah itu untuk jadi hidup menari. Jangan menari, tapi lebih baik masuk ke menjadi PNS atau apa gitu kan. Kan kita di daerah tuh kalau nggak jadi PNS apa lagi? Pendeta, tentara, guru gitu kan. Gitu. Guru saya itu jadi daerah itu kan rules. Tapi itu pandangan orang tua. Iya. Anak-anak setuju saudara semua, kalau anak-anak tidak semua, termasuk saya tidak gitu. Iya betul. Tapi memang itu yang punya hidup toh kakak toh. Iya. Jadi maksudnya ada satu sisi kehidupan dalam dunia kreatif yang bisa menghasilkan dan bisa hidup dari situ sebenarnya. Betul. Tapi ya itu kembali lagi harus didukung dengan
infrastruktur yang baik gitu. Dalam sisi entertainmentnya jalan, manajemennya bagus, manajemennya jalan, gitu, eventnya juga jalan, dukungan dari daerah juga jalan. Itu penting. Gitu. Jadi tamang seniman-seniman di sana juga semangat tuh dalam hal apapun seni itu. Gitu. Kenapa beta bisa bilang begitu? Karena kita harus berkaca pada belajar gitu pada tempat daerah yang lain. Contohnya kayak Jogja, Solo, Bandung gitu kan. Jakarta juga urban. Sedangkan kita di Indonesia Timur atau teman-teman atau adik-adik atau saudara di Indonesia Timur itu kan punya kualitas yang sebenarnya nggak kalah gitu dan berkarakter. Menurut saya berkarakter gitu. Tapi tidak berada di tempat yang tepat. Itu sih kendalanya. Jadi harus ada tempat yang tepat untuk mereka bisa berkarya gitu, untuk bisa maju dalam kehidupan, dalam pilihan seni itu sendiri. Keputusan itu sendiri sebenarnya. Jangan sampai dong pikir sudahlah karena katong seni didukung di Maluku. Jadi begini katong, maksudnya tujuan katong bicara gini tuh artinya teman-teman jangan berpikir bahwa di Ambon katong saya bisa berkarya, saya didukung terus akhirnya katong saya bisa berkarya. Ya udah kalau saya mau jadi seniman saya ke Jakarta, saya ke Bandung. Bukan begitu teman-teman, tapi katong cari jalan tengah bahwa apapun keadaan kreativitas itu tidak bisa mati gitu toh. Katong harus didukung dan saya didukung oleh itu penguasa sikat. Itu artinya itu maksudnya dukungan itu pasti yang ada. Yang dalam semua dukung katong tapi ide itu kan katong yang punya begitu. Jadi betul, tapi butuh wadah, katong perlu wadah untuk itu toh kan. Dan beta setuju sih tadi kan kakak bilang karakter toh karena menurut beta yang membedakan seniman satu dengan yang lain itu karakter. Idealisnya toh. Sejauh apa karakter anak-anak Maluku dalam hal dance kakak? Kalau bicara soal karakter itu bicara soal gestur tubuh. Kalau kita bicara tentang dunia gerak atau dunia seni tari gitu ya, dunia tari itu kalau masalah jiplak atau menjiplak seperti contohnya gitu ya, atau meniru atau apa, semua orang juga niru pasti gitu. Sih karya seni semua orang niru, bukan di Jakarta, di Bandung, di mana juga niru. Don't talk about bullshit lah gitu. Saya kayak tiba-tiba beta yang dapat gitu. Udahlah, don't talk about bullshit gitu. Maksudnya saya nggak suka untuk berkata bohong-bohong itu, saya nggak suka gitu. Jadi maksudnya gini, kita harus melihat secara global gitu. Kebudayaan Indonesia itu sangat bisa beradaptasi dengan kebudayaan luar. Ada dasarnya saya ngomong ini. Karena apa? Kita Indonesia itu dijajah bukan hanya dari satu negara. Nah, secara tidak langsung itu kebudayaan, bahasa dan segala macamnya itu bercampur. Saya nggak sekolah akademisi ya, tapi maksudnya saya belajar gitu. Betul. Jadi gini, kebudayaan yang ada di Betawi sendiri itu aja itu bukan pure Betawi punya. Betul. Alat musiknya aja tuh Cina ya itu dari Cina. Gitu. Ada dari pengaruh dari Tiongkok. luar. Nah itu banyak pengaruhnya. Betul. Jadi kalau bisa dibilang bahasanya saya bilang Indonesia punya budaya itu sangat bisa beradaptasi dengan budaya lain dan bisa dikolaborasikan menjadi pasti satu. Bisa. Sebenarnya kontemporer lah gitu jatuhnya gitu. Dari zaman dulu udah kontemporer sebenarnya. Cuman kita baru nemu di zaman-zaman sekarang aja sih sebenarnya kalau menurut saya, persepsi saya pribadi gitu. Bagaimana katong tetap promo Iko Pasar tapi katong pun karakter tetap ada. Tapi orang lain bisa menikmati di luar orang Maluku. Ya. Poinnya buat ini mungkin lebih pesan kepada generasi orang-orang Maluku sih sebenarnya kalau kita bicara konteks Maluku bahwa dia harus menguasai budayanya sendiri dulu, itu yang pertama. Gitu, itu nomor satu. Gitu. Astaga. Jadi dia harus menguasai budayanya sendiri. Ya. Kalau untuk masalah bersaing bisa, pasti akan bisa. Gitu. Nah, untuk memodernkan sesuatu itu kan juga bisa, sangat bisa gitu. Mengembangkan itu kan perlu. Budaya itu ada, tapi budaya itu harus dilestarikan dan dikembangkan. Iya betul sih, betul kakak. Bagaimana mengembangkan kalau katong seng tahu dasar tuh. Aduh, kayaknya beta terjebak dengan beta punya pertanyaan sendiri. Iya tuh. Jadi tahu budaya ya kakek. Harus belajar budayanya dia dari sisi apa yang dia mau ambil gitu. Sastra silakan. Betul. Dia pelajari teater silakan. Gitu. Kalau dance ya dia belajar tarian budayanya gitu. Iya. Gitu. Nah dari situ
Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Yang sering terjadi kan begitu. Dapat dari luar dulu, tapi dari dalamnya kita nggak kuat. Oh, iya, fondasinya nggak kuat. Alangkah baiknya fondasinya kuat, dapat dari luar lebih ditambah. Itu kan jadi sesuatu yang ya. Aduh, ya betul. Saya batu. Jadi saudara kita terjebak. Punya pertanyaan. Iya betul kakak. Memang dari diri. Katun kalau ibaratnya tuh kalau katun tahu katun rumah dulu bisa dibilang begitu kakak ya. Baru katun kintal, baru katun. Iya sih betul. Ya kalau kenapa beta bisa bilang begini, bisa cerita seperti ini? Kalau bisa dijelasin sedikit, beta berjuang di dunia tari, masuk ke industri ini kan juga perjuangan yang sangat berat gitu. Nggak gampang yang seperti zaman sekarang gitu. Kita bisa sampai saat ini, bertahan sampai saat ini itu kan juga pilihan, ya kan? Bertahan itu. Sempat bikin dance company tapi gagal. Gitu. Sempat. Ya. Sempat bikin namanya Liquid Dance Crew kan, Liquid Dancer itu ada manajemennya saya bentuk sendiri tapi gagal. Itu gagal. Gitu. Banyak kegagalan gitu. Datang ke sini juga berjuang untuk masuk ke industrinya susah payah gitu. Banyak yang saya alami itu tentang pengalaman sih. Itu yang anak sekarang nggak akan bisa dapetin. Tak tergantikan lah pengalaman itu. Karena pengalaman guru terbaik ya. Iya betul itu sudah kakak. Gitu. Berarti kalau dengan pengalaman itu, katong bicara tadi karakter, harus kenal karakter sendiri dulu coba itu. Nah sekarang katong masuk di paling, menurut beta ini adalah yang paling penting nih. Memang semua penting, tapi ini paling penting. Maksudnya itu kan katong bicara, tapi kan katong juga pengen tahu nih. Jadi saudara, hari ini gua dijebak lagi. Jadi katong punya hashtag menjebak dan spontan. Jadi maksudnya, pokoknya katong pengen tahu doang atau kakak. Katong pun orang yang manari-manari dong pasti kenal kakak. Beta melihat kakak juga, beta baru kenal, beta juga pengen tahu sebenarnya pelajaran apa atau kakak punya pesan-pesan itu. Sebenarnya standar ya kalau bilang pesan-pesan, tapi kalau kamu bilang kapata kah? Itu takut salah, karena memang beta harus belajar Maluku. Terima kasih kakak. Jadi kakak punya pasang-pasang tabaos para teman-teman muda yang sana, saudara seniman-seniman daerah, kata semua apa yang kakak mau bilang? Kalau bisa pakai bahasa ibu. Bahasa tapi ibu jangan terlalu ibu ya. Bagaimana tuh kakak? Ya pokoknya inti dari semuanya kita harus bisa bertahan dengan pilihan kita sendiri, itu satu. Itu yang pertama. Bertahan pada pilihan, gitu. Ketong bertahan dengan apa yang ketong pilih. Jangan pernah kamu berhenti untuk berusaha dalam apapun yang kamu pilih, gitu. Di atas langit itu pasti masih ada langit, gitu. Di bawah tanah juga masih ada tanah, gitu. Jadi satu yang beta cuma pesan saja para saudara semua, bahwa ketorang juga berhak mencapai langit tertinggi. Semua orang berhak untuk mencapai langit tertinggi. Tergantung dia mau memilih dan tekun dan berusaha, gitu. Karena itu prosesnya tuh nggak gampang. Itu sih. Hidup betul. Berarti semua nih, kalau kakak Ongen tadi bilang semua orang bisa mencapai langit tertinggi. Ya, semua orang punya berhak bahkan untuk mencapai langit tertinggi. Gila, itu keren sih kakak. Jadi itu sangat menggugah katong pun perasaan. Kehidupan terus berjalan, jadi katong sikat sajalah, balas sajalah. Jadi terima kasih kakak untuk semua pengalaman kakak punya. Tapi kata-kata itu sangat menyentuh. Jadi terima kasih kakak. Terima kasih, semoga yang katong bicarakan ini jadi sesuatu para saudara semua juga yang ingat. Kalau yang baik ambil, kalau yang buruk buang saja. Terserah saudara dan semua, karena katong di sini mau tahu pengalaman dari setiap narasumber yang ada. Nah kali ini kakak Ongen Penturi cerita dari beta. Jadi terima kasih banyak sudah lihat katong punya channel ini, sudah dengar katong Matahari Timur. Jadi ini kakak Ongen, dek beta. Terima kasih kakak Ongen. Sama-sama. Tetap semangat kakak Ongen. Terus sehat-sehat juga, sukses selalu dalam berkarya. Jangan lalah berkarya, tapi tetap berkarya. Jadi terima kasih saudara semua.
Ini katumpung episode selesai. Sampai baku dapat deng tamu-tamu yang lain. Tetap di Matahari Timur, beta Stella Pelopesi, bala dia.